Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safrianti dengan NIM 23650052 dari kelas B. Di video kali ini saya akan mereview pertemuan pertama mata kuliah metodologi penelitian. Baik, mungkin langsung saja kita ke materinya. Di sini ada penjelasan metodologi penelitian, ada pengertian metodologi penelitian. Di sini ada metode, cara yang tepat melakukan sesuatu, Walid Narbuko pada tahun 2008. Selanjutnya ada logos, ilmu atau pengetahuan. Apa arti penelitian itu? Jawabannya berbeda karena faktor yang melatar belakangi seorang peneliti. Penelitian berasal dari kata Inggris research. Research itu sendiri berasal dari kata re yang berarti kembali dan to search yang berarti mencari. Dengan demikian, arti sebenarnya dari research adalah mencari kembali. Di sini ada penelitian sebagai suatu proses, ada beberapa. Salah satu ciri khas penelitian adalah proses yang berjalan secara terus-menerus. Selanjutnya ada hasil penelitian bukanlah suatu yang final karena bisa berubah atau dikembangkan di masa depan. Hasil penelitian seseorang harus tunduk pada penelitian orang lain yang datang belakangan. Jadi, proyek penelitian dari awal sampai akhir merupakan proses. Tujuan penelitian adalah arti and science guna mencari jawaban terhadap suatu permasalahan Yosef dan Yosef pada tahun 1979. Selanjutnya ada penelitian, cara pengamatan atau inquiry dan mempunyai tujuan untuk mencari jawaban permasalahan atau proses penemuan baik discovery maupun invention. Penelitian, proses ilmiah yang mencakup sifat formal dan intensif. Penelitian, menurut Kerlinger pada tahun 1986, proses penemuan yang mempunyai karakteristik sistematis, terkontrol, empiris, dan mendasarkan pada teori dan hipotesis. Sehingga penelitian adalah usaha seseorang yang dilakukan secara sistematis mengikuti aturan-aturan metodologi. Pengertian metodologi penelitian, di mana metode penelitian ilmu mengenai jalan yang dilewati untuk mencapai pemahaman. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Di sini ada tujuan penelitian, di sebelah kiri saya ada penemuan, data baru, pembuktian, data untuk membukti keraguan-keraguan, pengembangan, memperdalam dan memperluas pengetahuan yang ada. Di sini ada kegunaan penelitian. Yang pertama, memahami masalah, memecahkan masalah, dan mengantisipasi masalah. Di sini ada sejarah penelitian. Salah satu ciri manusia adalah rasa ingin tahu. Paul Ledy menyebutkan man is curious animals. Setelah tahu, ingin lebih tahu lagi sehingga tidak sampai kepuasan mutlak. Salah satu sebabnya karena yang dihadapkan manusia adalah kenyataan alamiah yang beraspek ganda. Alam sebagai aspek yang statis dan dinamis. Di sini pendekatan ilmiah dan non-ilmiah. Hasrat ingin tahu, pertanyaan, pengetahuan yang benar atau kebenaran, pendekatan ilmiah dan pendekatan non-ilmiah. Di sini ada beberapa kriteria metode ilmiah. Yang pertama, berdasarkan fakta. Yang kedua, bebas dari prasangka. Yang ketiga, menggunakan prinsip analisis. Yang keempat, menggunakan hipotesis. Yang kelima, menggunakan ukuran objektif. Yang keenam, menggunakan teknik kuantifikasi. Beberapa langkah dalam metode ilmiah. Yang pertama, merumuskan serta mendefinisikan masalah. Yang kedua, mengadakan studi kepustakaan. Yang ketiga, menentukan model untuk menguji hipotesis, mengumpulkan data. Yang kelima, menyusun, menganalisis, dan memberikan interpretasi. Yang keenam, membuat generalisasi dan kesimpulan. Yang ketujuh, ada membuat laporan ilmiah. Di sini ada asumsi dan batasan dalam metode ilmiah. Terdapatnya
keteraturan, regulasi, dan urutan order. Terjadinya suatu kejadian selalu ada kaitannya dengan dan tergantung dengan kejadian lain yang mendahulunya. Adanya kontinuitas dalam proses penelitian. Pengetahuan yang didapat dari penelitian harus dapat dikomunikasikan. Penelitian ilmiah, di sini ada penelitian adalah suatu kegiatan untuk memperoleh pengetahuan yang benar mengenai suatu masalah, dapat berupa fakta, konsep, generalisasi, dan teori. Penelitian ilmiah adalah rangkaian pengamatan yang bersambung, berakumulasi, dan melahirkan teori-teori yang mampu menjelaskan dan meramalkan fenomena-fenomena. Fungsi penelitian ilmiah yaitu yang pertama, penemuan suatu pengetahuan baru. Yang kedua, menguji kembali pengetahuan atau hasil penelitian yang ditemukan sebelumnya. Mengadakan verifikasi. Yang ketiga, mengembangkan pengetahuan hasil penelitian yang telah teruji kebenarannya. Yang keempat, mencari hubungan antara pengetahuan yang baru ditemukan dengan pengetahuan yang lain. Yang kelima, mengadakan ramalan, prediksi dengan ditemukan hubungan sebab akibat dengan pengetahuan-pengetahuan yang mendahulunya. Proposisi, dalil, teori, fakta, ilmu. Yang pertama ada proposisi adalah pernyataan tentang sifat dari realita dan dapat diuji kebenarannya. Proposisi yang sudah mempunyai jangkauan cukup luas dan telah didukung oleh data empiris dinamakan dalil. Teori adalah himpunan konsep definisi dan proposisi yang mengemukakan pandangan sistematis tentang gejala dengan menjabarkan relasi di antara variabel untuk menjelaskan dan meramalkan gejala tersebut. Ciri-ciri teori yaitu terdiri dari proposisi, hubungan yang terbukti di antara variabel. Konsep-konsep dalam proposisi telah dibatasi pengertiannya secara jelas dan frustasi. Pendekatan non-ilmiah adalah pendekatan cara memperoleh pengetahuan atau memahami suatu fenomena tanpa menggunakan metode ilmiah, yang biasanya tidak didasarkan pada observasi sistematis, logika yang kuat, atau membuktikan yang objektif. Contoh pendekatan non-ilmiah: intuisi, perasaan, atau firasat tanpa alasan logis yang jelas, pengalaman pribadi, menarik kesimpulan hanya berdasarkan apa yang pernah dialami sendiri. Otoritas, percaya pada pendapat tokoh tertentu tanpa mengevaluasi kebenarannya. Prasangka atau mitos, keyakinan yang berkembang dalam masyarakat tanpa dasar ilmiah. Coba trial and error, mencari solusi tanpa perencanaan yang jelas. Di sini ada perbedaan dengan pendekatan ilmiah, aspek pendekatan ilmiah, pendekatan non-ilmiah. Metode sistematis dan logis, tidak sistematis. Bukti berdasarkan data, berdasarkan perasaan atau kebiasaan. Hasil objektif dan dapat diuji, subjektif dan sulit diverifikasi. Fungsi-fungsi penelitian. Di sini, fungsi pertama, pengembangan ilmu pengetahuan penelitian berperan penting dalam penemuan, memperluas dan memperdalam teori atau konsep yang sudah ada. Melalui penelitian, ilmu pengetahuan dapat terus berkembang secara sistematis dan logis. Yang kedua, ada fungsi pemecahan masalah. Penelitian digunakan untuk mencari solusi atas permasalahan tertentu, baik di bidang sosial, ekonomi, teknologi, pendidikan, dan lain-lain. Penelitian ini bersifat aplikatif dan praktis. Fungsi pengambilan keputusan. Hasil penelitian sering digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, baik oleh individu, organisasi, maupun pemerintah. Keputusan yang diambil berdasarkan data dan analisis cenderung lebih tepat. Fungsi evaluatif. Penelitian juga dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas suatu program, kebijakan, atau kegiatan tertentu. Hasilnya bisa menjadi bahan pertimbangan untuk memperbaiki atau meningkatkan program tersebut. Fungsi prediktif. Penelitian dapat digunakan untuk memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan berdasarkan data dan tren yang ditemukan, misalnya tren pasar, perubahan iklim, atau perkembangan teknologi. Fungsi inovasi. Melalui penelitian dapat ditemukan produk baru, metode baru, atau pendekatan baru yang memberikan manfaat dan efisiensi lebih baik dibandingkan dengan yang sudah ada. Elemen-elemen dari penelitian: persoalan berbagai kemungkinan jawaban, pengumpulan dan penilaian
kita untuk mengarahkan pilihan atas kemungkinan jawaban tersebut. Peranan penelitian yang pertama, membantu memperoleh pengetahuan baru. Yang kedua, memperoleh jawaban atas suatu pertanyaan. Yang ketiga, memberikan pemecahan atas suatu masalah. Jadi, fungsi penelitian membantu manusia meningkatkan kemampuannya untuk menginterpretasikan fenomena-fenomena masyarakat yang kompleks dan berhubungan, sehingga fenomena tersebut mampu membantu hasrat ingin tahu manusia. Mungkin itu saja video dari saya. Bila ada kurangnya, mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.